berbagi sharing untuk Anda, semoga bermanfaat tentunya bagaimana saya memperluas wadah rezeki. Oke, kita langsung aja ya. Nah, ini saya, ya sebelumnya pastikan kosongkan isi gelas dari kita terlebih dahulu agar semuanya yang bisa saya sampaikan hari ini betul-betul menjadi manfaat dan membawa rezeki untuk kita semuanya. Nah, sebelumnya mungkin saya akan bertanya dulu nih, apa impian Anda saat ini? Nah, saat saya impian, mungkin Anda ingin mengatakan, saya ingin sukses, saya ingin kaya, gitu ya. Suksesnya seperti apa? Caranya bagaimana? Bagaimana ya mewujudkannya? Nah, mungkin ini yang agak bingung ya. Anak kecil saat waktu saya kecil masih sering mendengar lagu ini. Susan, 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 kalau gede mau jadi apa? Gitu ya. Ada lagu ini saya bukan mau menyanyi ya, tapi saya mau flashback sedikit gitu. Bahwa waktu kecil tuh saat ditanya seperti itu kita langsung yang mengatakan, saya mau jadi dokter, saya mau jadi insinyur gitu. Pasti bagaimana caranya nggak tahu, pokoknya saya mau jadi dokter, Ma. Saya mau jadi insinyur, Pak, gitu. Ya kan? Nah, kenapa ya anak kecil itu kalau menginginkan sesuatu itu benar-benar yang lepas meskipun nggak tahu caranya, pokoknya mau, pokoknya saya mau itu. Nah, di layar Anda, saya mau tanya nih, apa yang mana yang lebih kreatif? Anak kecil atau yang dewasa? Nah, pasti anak kecil ya. Kenapa? Karena anak kecil tuh pikirannya masih lebih fresh, juga tidak ada mengenal kata khawatir, cemas, kalau gagal gimana. Itu kan nggak ada ya, nggak ada terpikir seperti itu gitu. Nah, sedangkan makanya kenapa saat melakukan sesuatu itu lebih kreatif karena nggak terkotak-kotak pikirannya ya. Jadi nggak ada tercipta yang namanya kalau nanti saya begini, khawatirnya nanti begini, nggak ada sama sekali. Karena itu anak kecil memang lebih kreatif. Nah, sekarang padahal untuk menjadi sukses itu ditentukan 10%-nya ingin kaya banyak uang, ya itu pikiran sadar. 10% saja ternyata itu yang menentukan keberhasilan. Jadi pikiran sadar saat mengatakan ingin kaya, ingin banyak uang, nah itu hanya 10% saja. Nah, apa yang menyebabkan atau menentukan keberhasilannya? Ternyata 90% itu ditentukan oleh keyakinan, oleh pikiran kita, gitu. Nah, jadi saat misalkan berpikir, saya ingin kaya, saya ingin sukses, tapi bisa nggak ya saya ya cari uang itu sulit sih. Terus uang itu bukan segala-galanya kok, nggak dibawa mati juga. Iyalah memang nasib saya ini ya gini-gini gitu kan. Nanti apalagi kalau belum lagi gagal, gimana ya? Itu yang dirasakan, kalau itu yang dirasakan, itu yang terjadi. Jadi 90% pikiran bawah sadar itu mempengaruhi keberhasilan masa depan dari kita. Apakah mindset itu susah untuk dirubah? Ya, apakah kekhawatiran dan rasa yang tidak yakin tadi karena suatu hal itu susah untuk dirubah? Kalau saya boleh katakan, kalau mau dibilang susah, bisa susah. Tapi kalau misalkan dibilang mudah juga bisa sebetulnya. Tinggal apa? Ya, tinggal diyakini aja bisa dirubah. Dengan begitu, Anda akan bisa merubah sedikit demi sedikit mindset Anda. Karena sebetulnya hanya tinggal mau enggak. Kalau mau, sudah pasti one step ahead. Jadi ibaratnya begitu ya. Jadi mindset itu tinggal diprogram aja. Caranya gimana? Sebentar. Nanti di webinar ini saya akan membagikan bagaimana caranya. Tapi sebelumnya
Kita lihat kisah ini dulu. Kisah dari gajah. Ya. Gajah itu biasanya saat di rantai gitu ya. Saat di rantai itu padahal badannya besar sekali ya. Apa nggak bisa lepas dari rantai itu? Pasti bisa. Tapi kenapa kok dia nggak mau melepaskan diri? Dia tetap begitu-begitu aja. Nah, ternyata pelatih atau pawangnya itu mereka sudah melakukan merantai kakinya itu dari kecil. Saat rantai itu masih bisa mengikat dia, masih bisa menahan dia. Tapi si gajah ini nggak sadar bahwa dia makin besar dan dia sudah bisa melepaskan diri dari situ. Nah, keyakinan gajah bahwa dia tidak bisa melepaskan diri, bahwa dia terikat di situ itu adalah memang nasibnya, membuat dia terkungkung dan ya hanya di situ-situ saja, tidak bisa kemana-mana. Nah, seperti itu juga untuk hidup kita. Saat misalkan saya berpikir kalau saya ini orang yang minder, memang saya ini adalah orang yang minder, tidak bisa lebih, ya saya akan di sana-sana aja. Tapi kalau berpikir sebaliknya, sebetulnya sangat luas dan bisa merubah hidup. Nah, kita lihat ya, sebetulnya saat berkata itu dari mana? Ini, masa depan ditentukan dari sini. Awalnya itu dari pikiran. Ya, dari pikiran itu akan menjadi perkataan. Maka itu pikiran, hati-hati dengan apa yang Anda pikirkan. Karena itulah yang menentukan 90% tadi yang saya sampaikan. Keberhasilan, kesuksesan yang Anda inginkan. Dari perkataan ini akan menjadi tindakan. Orang yang mengatakan saya pasti bisa, itu udah pasti, tindakannya tentu beda. Dan dari tindakan itu akan tercipta kebiasaan. Dari kebiasaan akan menciptakan karakter. Nah, karakter inilah yang akan membawa masa depan 1 hingga 5 tahun Anda ke depan. Nah, di layar ini ya, ini layar waktu masih SD ya, gambaran waktu SD. Ingat waktu SD saat kita belajar bahasa Indonesia gitu ya. Bahasa Indonesia kita biasanya belajar Bapak Budi berangkat bekerja. Ibu Budi membeli tempe gitu misalkan ya. Terus habis itu apa lagi? Itu rata-rata kan membeli bekerja. Nggak ada yang dulu itu misalkan berbicara bahwa belajar Bapak Budi membangun usaha. Nggak ada. Terus Ibu Budi menjual tempe. Nggak ada. Memang dari dulu secara tidak langsung di bawah pikiran bawah sadar kita itu tertanam terus itu hal-hal yang sifatnya itu adalah konsumtif, bukan memberdayakan diri, tapi hal-hal yang memang nggak memberdayakan diri gitu, lebih seperti itu. Nah, itulah yang terjadi saat kecil. Kita lihat kalau misalkan gambar pemandangan, contoh lagi ya sederhana. Kalau diminta gambar pemandangan seperti apa? Pasti seperti ini ya. 2 gunung, ada 1 matahari di tengah, lalu ada pohon dan sawah di samping, lalu awan, dan biasanya saya tambahkan gambar burung di sana. Gitu. Kenapa kok pemandangannya kalau diminta gambar pemandangan seperti itu sih? Ya, karena memang sudah terkotak di pikiran bahwa kalau gambar pemandangan itu seperti ini. Padahal pemandangan itu banyak. Bisa laut, ya kan? Bisa macam-macam. Tapi kenapa kok gambarnya seperti ini? Nah, itu dia. Oke. Nah, sekarang ada lagi nih. Waktu beranjak kalau tadi SD ya. Sekarang beranjak SMP atau SMA nih. Nah, biasanya apa? Kalau nilainya 100, hasil nggak nyontek, bangga ya? Bangga dong, ya. Tapi kalau misalkan hasil nyontek, terus hasilnya 100, apakah langsung bilang ke kanan kiri, saya 100 loh, hasil nyontek?
Gimana? Nggak mungkin ya kan? Nggak ada. Nah, padahal hidup kita itu tentang duplikasi. Sejauh ini kenapa biasanya caranya anak pakai apa? Pakai baju itu atau pakai dasi. Kok sama ya sama bapaknya ya caranya? Bisa tahu dia ya. Caranya sama persis loh. Terus kalau mau minum apa ngambil gelas gitu ya, cara-cara atau kebiasaannya kok persis sekali ya sama bapak ya, sama seperti saya juga mengiris buah itu selalu seperti ini, tengah terus samping ini terus begini, udah mau kupas buah apapun caranya ya begitu, tengah terus begini. Kenapa? Bukan saya itu mau memperlakukan begitu dengan sengaja, enggak, tapi karena saya melihat mama saya kalau potong buah itu begitu. Jadi yang saya tahu hanya itu saja. Saat saya memotong buah apapun, saya potongnya begitu terus gitu. Nah, itulah pada hidup itu, pada realitanya itu adalah duplikasi. Tinggal nyontek ataupun tiru. Nah, sekarang pertanyaannya, yang dicontek atau yang ditiru itu kalau untuk sukses, ya tentunya orang sukses, kebiasaan dari orang sukses. Kalau meniru orang yang sebaliknya atau belum sukses, ya kan juga akan ikut nggak sukses juga atau belum sukses juga pastinya. Nah, sekarang orang sukses itu apa yang dilakukan? Cukup ini, dua hal ini yang perlu ditiru. Yang pertama adalah pola pikir. Pola pikir orang sukses itu bermimpi besar dan memiliki wadah rezeki yang besar. Dan yang kedua, orang sukses itu selalu memiliki dan mengasah kemampuannya. Yang pertama, membangun jaringan, yaitu aset. Dan yang kedua, membangun sistem. Nah, sekarang sebelum bahas satu persatu bagaimana detailnya, saya mau sharing dulu nih. Contoh lagi saat misalkan hujan lebat sekali ya. Lalu ada seseorang yang mengambil secangkir gelas untuk menadahnya. Tapi Anda mengambil ember untuk menadahnya. Nah, mana yang rezekinya akan lebih banyak? Ya tentunya Anda pastinya. Karena Anda memiliki wadah rezeki yang lebih besar. Nah, begitu juga untuk rezeki yang siap Anda terima, itu bukan karena sedikitnya rezeki yang Tuhan limpahkan, melainkan kecilnya wadah rezeki yang tidak mampu menampung, sehingga sisanya itu akan masuk ke wadah rezeki orang kaya yang lebih besar. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana memperluas wadah rezeki itu? Ini dia. Ada 3 hal dalam memperluas wadah rezeki. Yang pertama, yaitu wadah mental. Wadah mental ini meliputi pola pikir, cara pandang, sikap seseorang dalam sehari-harinya, segala hal. Itu bisa mempengaruhi rezeki. Contoh, saya akan contohkan saya sendiri ya. Dulu itu saya orangnya minder. Bener minder. Kalau misalkan pun sekarang bisa seperti ini, maksudnya bisa sharing ke Anda, itu puji syukur sekali. Karena memang saya mengubah pola pikir saya. Saya berpikir bahwa saya itu orang yang nggak terlalu memiliki kemampuan, dulunya nggak bisa apa-apa, lebih nggak bisa, pokoknya orang lain tuh lebih hebat lah gitu. Itu saya yang dulu. Nah, setelah saya merubah bahwa saya makannya sama kok, sama-sama nasi. Saya dilahirkan juga sama kok ya, dilahirkan dan diciptakan juga sama oleh Sang Kuasa yang Maha Besar gitu. Kenapa kok saya mengkerdilkan diri saya? Nah, ini wadah mental yang saya benar-benar olah sehingga mental atau pola pikir saya itu berbeda sedikit demi sedikit. Yang akhirnya bisa saya rasakan betul saat ini. Gitu. Nah, itu wadah mental yang saya perluas. Yang kedua, yaitu wadah profesi.
Nah, wadah profesi ini tidak semua jenis pekerjaan itu mampu mendatangkan kesejahteraan yang tinggi. Contohnya, saya lagi ya, saya suka nih menceritakan sharing dari saya, karena saya harapkan itu bisa menjadi rezeki juga buat Anda semua yang mendengar siang ini. Saya dulu memiliki profesi sebagai karyawan, ya. Awal mulanya itu administrasi. Bayangkan, sebagai admin gaji berapa coba? Lulusan saya SMA loh, sedangkan saya perantauan ke Surabaya, dan di Surabaya itu rata-rata yang dipekerjakan adalah S1. Minder, nah itu tadi, wadah mentalnya sudah saya perluas, ya kan? Nah, wadah profesinya saya dulu masih ada sebagai karyawan, bahkan sebagai administrasi awal mulanya saya bekerja. Ya, pendapatan saya bisa Anda bayangkan ya berapa per bulan. Waktu itu 750.000. Nah, itu wadah profesi. Saya sadar profesi ini meskipun saya tekun, saya benar-benar memiliki impian yang seperti ibaratnya saya memang menekuni dan ingin memperjuangkan mewujudkan impian saya. Tapi setekun-tekunnya, sekerja kerasnya saya saat itu, ya belum tercapai impian saya karena pada profesinya saya belum perbesar. Nah, yang ketiga yang perlu diperbesar lagi, yang saya perbesar itu adalah wadah finansial. Nah, wadah finansial ini adalah keterampilan dalam mengelola keuangan. Jadi, kalau misalkan Anda pendapatan 100 juta, lalu pengeluarannya 110 juta. Terus misalkan ada lagi Anda memilih ya misalkan ya, itu contoh yang pertama. Lalu milih yang mana? Yang kedua contohnya Anda memiliki penghasilan 10 juta, tapi pengeluaran Anda 5 juta. Tentunya Anda milih yang mana? Milih yang kedua dong, ya kan? Nah, itulah pentingnya untuk memperluas wadah finansial. Sehingga bukan hanya sebesar pendapatan Anda yang menentukan kesuksesan atau keberhasilan Anda, tapi bagaimana Anda mengelola keuangan atau pendapatan yang Anda miliki. Nah, kita bahas satu persatu yang dimiliki dari pola pikir orang yang sukses itu seperti apa sih? Ini, wadah mental. Pola pikir orang yang sukses itu memiliki impian yang besar. Kalau Anda belum memiliki impian besar, coba hari ini, siang ini, Anda mulai pikirkan kembali mungkin impian dari orang tua, impian dari anak, impian dari suami, impian dari istri Anda atau Anda sendiri, itu impiannya apa? Nah, buatlah impian itu yang besar. Jangan tanggung, karena kita mempunyai ya Sang Kuasa yang maha besar itu tadi. Ya, oke? Nah, yang kedua itu membuat nilai tambah. Nah, membuat nilai tambah di sini itu seperti apa sih? Orang sukses itu selalu menambah value yang ada di dirinya. Jadi dia bukan mengkerdilkan, jelas enggak ya, tapi justru dia menambah nilai-nilai yang dia mampu, ya dia akan tambah terus gitu. Nilai tambah ini sangat penting karena disitulah perbedaan dari yang membedakan antara Anda dengan orang lain. Bukan compare, tapi itulah Anda gitu. Saat Anda memiliki nilai tambah itu jadi berbeda. Faktor kali. Nah, ini yang ketiga. Faktor kali ini yang dibicarakan di sini adalah pola pikir orang sukses ya. Bukan orang yang sudah sukses, tapi pola pikir orang sukses. Artinya belum tentu yang memiliki ini saat ini sukses, belum tentu. Tapi cepat atau lambat, kalau memiliki pola pikir ini, saya yakini itu pasti akan sukses. Nah, jadi faktor kali itu seperti apa? Kalau misalkan sadar bahwa saya merintis, ya, saya bukan dari orang yang berada misalkan seperti saya awalnya. Detailnya nanti ceritanya saya nggak ceritakan di sini ya, nanti webinar berikutnya saja. Nah, itu
faktor kali ini perlu. Contohnya saya memiliki ketekunan yang mungkin menurut saya itu belum dimiliki orang yang rata-rata atau yang biasa gitu. Karena saya sadar saya nggak memiliki pendidikan yang tinggi, ya kan, seperti orang lain. Saya nggak memiliki kemampuan yang tinggi sekali. Tapi saya yang perlu saya kontrol, yang perlu saya yakini bahwa saya bisa kok. Kalau orang lain tuh bisa, saya pasti bisa. Nah, faktor kalinya yang saya lakukan adalah saya bekerja lebih dari orang lain. Itu. Jadi faktor kali ini perlu karena dengan faktor kali tentunya bisa meningkatkan wadah rezeki. Terus yang berikutnya adalah berkomitmen kaya. Bentar. Ini kurang keras ya suaranya. Saya dari tadi. Oke. Ya, sudah? Sebentar ya. Sudah, oke. Suaranya kurang jelas ya ternyata ya dari tadi ya. Maaf Ibu Bapak. Sebentar ya. Oke, sudah? Oke. Ya, sudah begini katanya. Oke, lanjut ya. Itu tadi sampai yang ketiga adalah faktor kali. Nah, berikutnya adalah berkomitmen kaya. Pola pikir ini orang sukses itu selain 3 hal tadi, impian besar, membuat nilai tambah, faktor kali. Yang berikutnya adalah berkomitmen kaya. Nah, berkomitmen ini bukan hanya tentang ingin kaya. Beda sekali. Kalau ingin kaya itu tidak punya komitmen, belum tentu ada komitmen. Tapi kalau sudah berkomitmen, itu apapun rintangannya, apapun tantangan ke depan siap untuk dilewati, berdarah-darah pun ibaratnya gitu ya, itu udah siap dilewati. Nah itu salah satu pola pikir dari orang sukses. Yang berikutnya adalah kagum dengan orang kaya. Nah, kagum dengan orang kaya itu artinya saat melihat orang kaya, bukan malah dia bisa kaya ya, jangan-jangan dia punya tuyul tuh di rumah tuh. Pernah nggak? Ya semoga nggak pernah ya. Tapi inilah atau melihat orang kaya terus habis itu berpikir orang kaya nih emang enak ya, udah mujur lah nasibnya. Kalau saya mah enggak. Memang orang kaya itu begitulah, tapi enggak lah. Kaya itu bahaya lah, banyak gangguannya. Nah, nggak boleh karena pola pikir orang sukses berbeda. Seperti apa? Saat melihat orang sukses, orang kaya, wah orang ini sukses ya, orang ini kayanya minta ampun. Kok bisa ya? Apa ya yang kira-kira membuat dia bisa kaya itu apa ya? Saya pengen tahu nih. Saya mau niru nih. Kagum banget nih sama orang ini. Dulunya padahal dianya itu kaya sih gitu. Tapi nggak sekaya sekarang. Nah, hal-hal yang menentukan tuh juga rasa kagum sama orang kaya itu akan menarik kekayaan itu sendiri mendekat ke kita. Terus yang berikutnya adalah teman-temannya orang sukses. Jadi dan kaya. Nah, ini teman-temannya orang sukses bukan artinya juga hanya kenal. Kalau kenal itu bukan ya, oh saya kenal nih orang yang kaya itu, orang sukses. Tapi artinya teman berarti intens. Sehari-hari bergaul dengan siapa itu yang menentukan. Coba ditengok kembali penghasilan dari beberapa orang yang secara intens setiap harinya Anda komunikasi. Nah, itu berapa? Tingkatkan terus karena semakin banyak Anda berinteraksi intens dengan orang-orang sukses dan kaya tadi, itu juga akan membawa Anda sukses dan kaya lebih cepat lagi. Terus yang berikutnya adalah berpikir keduanya, bukan hanya kagum, tapi juga Anda mulai bergerak untuk mendapatkan dan bergaul sehari-harinya dengan orang-orang yang sukses dan kaya tadi. Dan berikutnya pola pikir orang sukses itu ini ya, bukan memikirkan lifestyle, tapi well-style. Well-style itu artinya begini, orang yang sukses tidak terlalu mengutamakan lifestyle, padahal dia belum mampu.
orang sukses juga tidak akan mempertahankan lifestyle-nya kalau memang dia tidak bisa melakukan hal itu, gitu ya. Dan berpikirnya justru jangka panjang. Berpikirnya bahwa untuk sejahtera jangka panjang itu seperti apa. Nah, itu yang dilakukan atau yang dimiliki orang-orang yang sukses dan kaya. Yang berikutnya adalah selalu belajar dan bertumbuh. Nah, di sini nih, orang sukses dan kaya itu memang luar biasa ya. Mereka itu selalu belajar dan juga tidak menyalahkan apa keadaan ya, tapi selalu mengkoreksi diri. Ini juga saya sendiri belajar terus untuk hal ini. Jadi orang sukses itu kenapa mereka itu selalu bertumbuh secara wawasan dan karakternya? Karena mereka memang memiliki selalu belajar, pola pikir yang selalu belajar dari siapapun tanpa melihat orang itu kelemahannya di mana gitu. Selalu bisa belajar dan otomatis secara nggak langsung di situ proses yang dijalani pasti ada juga yang namanya selalu bertumbuh. Nah, itu dari segi pola pikir ya, dari wadah mental. Nah, yang berikutnya dari wadah profesi. Nah, wadah profesi ini seperti yang tadi saya sampaikan, saya tidak bisa memiliki hidup yang sejahtera kalau saya itu saat itu tuh memiliki pekerjaan itu saja yang saya lakukan, saya tidak memperluas wadah profesi saya. Padahal profesi itu menentukan wadah rezeki. Kita lihat ya, menurut Robert Kiyosaki di Cash Flow Quadrant itu dibagi menjadi 4. Ada sebagai pekerja, lalu atau karyawan ya. Yang kedua ada profesional dan pebisnis. Yang keempat itu ada investor. Kita bahas satu-satu ya. Nah, ini dia Cash Flow Quadrant dari Robert Kiyosaki. Kalau dibagi itu memang ada 4 ya, ada 4 kuadran ini. Yang pertama employee. Anda bekerja untuk orang lain ya. Jadi membangun bisnis untuk orang lain, contohnya karyawan, pegawai, manajer, direktur. Nah, itu employee. Yang kedua, self-employee. Anda bekerja untuk diri sendiri, membangun bisnis sendiri. Contohnya itu adalah dokter, artis, pengacara, pemilik toko. Nah, itu adalah self-employee. Yang berikutnya ada business owner. Nah, business owner ini apa? Business owner ini adalah bukan lagi bekerja untuk, tapi sistem yang bekerja untuk mereka. Ya, untuk Anda. Nah, membangun aset yang bersistem. Contohnya apa? Contohnya yaitu perusahaan bersistem. Perusahaan bersistem, waralaba, dan network business. Ini yang sangat banyak dilirik dan sangat mudah dijalankan. Yang berikutnya adalah investor. Nah, kalau sudah bicara tentang investor, otomatis secara finansial sudah cukup ya. Karena ada uang lebih di sini yang akhirnya aset itu bekerja untuk Anda. Seperti contohnya saham, properti, reksadana, dan juga obligasi. Nah, ini ada sisi kiri dan sisi kanan. Ya, kalau Anda boleh lihat, di sisi kiri, employee dan self-employee ini Anda bekerja dengan apa? Kalau Anda tidak bekerja, itu Anda tidak mendapatkan uang. Tapi di sisi kanan, di business owner dan investor, itu meskipun Anda tidak bekerja, Anda mungkin bekerja pagi, siang, malam. Gitu. Tapi saat membangun aset dan membangun sistem. Setelah aset ini, sistem ini sudah terbentuk, Anda tidak lagi pergi pagi ataupun ibaratnya kerja pagi, siang, sore, malam. Nah, itulah ada waktunya, ada batas waktu ibaratnya ya, untuk Anda itu bekerja. Sehingga apa yang sudah Anda bangun, yaitu aset dan sistem tadi, itu bisa menghasilkan untuk Anda bisa sukses dan kaya raya dengan lebih cepat dan mudah. Gitu. Nah, kalau 2 hal tadi sudah, yang ketiga, tadi ada wadah pola pikir, ya wadah mental yang diperluas untuk membesarkan rezeki Anda. Yang kedua adalah
wadah profesi. Nah, yang ketiga yang nggak kalah penting, ini adalah wadah finansial. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, kita nggak pernah mendapatkan pendidikan secara formal dulu, ya kan? Bagaimana mengelola atau menggunakan uang dengan baik, ya. Nah, di sini padahal kecerdasan finansial itu juga menentukan rezeki Anda. Bagaimana? Yang pertama, untuk orang sukses yang saya pelajari itu mereka paham beda aset dan beda kewajiban, antara aset dan kewajiban. Contoh, saat memiliki rumah, kalau rumah itu ditempati, artinya itu aset atau kewajiban? Boleh dijawab? 1, 2, 3. Iya. Nah, apa? Itu adalah kewajiban. Karena Anda masih membayar listrik, masih membayar air, masih mengeluarkan uang untuk PBB tahunan, ya kan? Nah, sedangkan yang namanya aset itu mungkin memiliki rumah, tapi bukan Anda tempati, tapi untuk disewakan sehingga setiap bulannya Anda mendapatkan penghasilan dari situ. Itu baru yang dinamakan aset. Mobil, apakah itu aset? 1, 2, 3. Boleh dijawab lagi? Iya. Bukan, itu adalah kewajiban, bukan aset. Nah, yang kedua, ada paham arus kas dan keuntungan modal. Nah, di sini orang sukses itu memahami perbedaan antara tidak terlalu berpikir tentang keuntungannya, ya, keuntungan modalnya. Enggak. Oke, berpikir, tapi kalau misalkan ada rumah, ya, misalkan membeli rumah 1M, terus terjual 1,1 M, berarti untung berapa? 100 juta ya. Nah, itu keuntungan modal. Tapi kalau arus kas itu begini, ada rumah gitu ya, tapi disewakan. Nah, arus kas yang tadi menghasilkan itulah yang dituju oleh orang-orang yang sukses. Selalu melipat gandakan bagaimana dari yang dimiliki itu bisa menghasilkan secara rutin setiap bulannya tanpa dia bekerja lebih keras lagi. Ya, itu yang dilakukan. Jadi paham antara arus kas dan keuntungan modal. Itu yang dilakukan orang sukses. Yang ketiga, manfaatkan hutang. Nah, manfaatkan hutang ini kalau saya pribadi ya, saya pribadi itu tuh kurang nyaman. Tiap orang beda-beda, sekali lagi ya, tidak belum tentu sama. Kalau saya pribadi, saya kurang nyaman dengan hutang. Mau hutang itu apapun, saya memang dari dulu kurang nyaman. Dan prinsip saya kalau misalkan tidak bisa, tidak mampu, bahkan itu misalkan untuk membeli sesuatu, ya yang saya kurangi adalah sebisa mungkin saya kurangi gaya hidup saya tingkatkan apa yang bisa saya hasilkan. Itu yang saya lakukan, karena menurut saya kalau saya tidak mampu, ya belum di sana saya bisa. Apalagi seperti misalkan menggesek kartu kredit ya, itu saya tidak bisa di situ, karena saya nggak nyaman. Tapi kembali lagi, karena ada orang yang justru memiliki hutang, itu justru termotivasi untuk bayar cicilan setiap bulannya, ya, makin kerjanya makin getol, makin giat gitu ya. Itu yang dilakukan. Nah, sekarang tiap orang beda-beda, tapi yang pasti orang sukses itu manfaatkan hutang. Artinya hutang ini bukan untuk hal yang konsumtif, tapi jelas terarah dan sudah memikirkan strateginya bagaimana untuk hutang yang sudah dia lakukan. Nah, itu yang dilakukan oleh orang sukses. Yang keempat, membuat keputusan finansialnya sendiri. Nah, sekarang di layar Anda ada aturan main wadah rezeki, ya kan? Di sana terlihat gelas ya. Nah, mungkin nih ada gelas wadah segini. Ini apakah bisa menampung lebih? Ya, kalau memiliki batas wadah rezekinya segini, pasti rezekinya ya segini. Nggak mungkin bisa melebihi ini, ya kan? Nah, penghasilan kita kan selalu ada di bawah wadah rezeki yang sudah Anda sediakan. Nah, kalaupun secara kemauan, pikiran, sadar dan juga dengan kerja keras luar biasa, apakah bisa melebihi? Bisa.
Bisa jadi contohnya saat bekerja setiap bulannya ya, setiap bulannya itu mendapatkan gaji bulanan, ya kan? Lalu misalkan karena proyeknya goal, dapat komisi. Berarti saat itu bisa kan? Ya, rezekinya meningkat. Iya, tapi setelah itu permanen nggak? Nah, itu pertanyaannya yang perlu ada mulai pikirkan dan pertimbangkan lagi. Karena peningkatan penghasilan secara permanen itu harus dengan memperbesar batas wadah rezeki Anda. Oke. Nah, ini ada grafik wadah rezeki. Nah, di grafik wadah rezeki ini, di mana batas wadah rezeki Anda? Apakah 3 juta? Apakah 5 juta? Kalau wadah rezeki Anda di sana, di 5 juta contohnya, penghasilan yang Anda akan dapatkan itu bisa jadi di 3 juta, 3,5 juta, atau 4,5 juta gitu ya. Tapi kalau Anda ingin menembus atau melewati wadah rezeki itu, tentunya Anda perlu meningkatkan. Kalau Anda ingin mendapatkan penghasilan 10 juta atau 80 juta atau berapapun itu, batas wadah rezeki Anda harus ditingkatkan. Menjadi contohnya di sini 100 juta. Kalau Anda sudah memiliki batas wadah rezeki ini, penghasilan Anda juga akan mengikuti. Nah, sekarang boleh pejamkan dulu, lalu refleksi, tarik nafas. Sudahkah Anda mengetahui ukuran wadah rezeki Anda? Apakah itu besar, kecil, atau sedang? Nah, kalau sudah, ambil tindakan. Perbesar wadah rezeki Anda sekarang juga dan tempatkan pada tempat-tempat dengan aliran rezeki yang melimpah. Contohnya yang saya lakukan adalah dengan bergabung di komunitas yang positif dan sukses. Kenapa? Karena untuk menjadi sukses seperti yang tadi kita sama-sama bahas ya, bahwa harus memiliki teman dan berada di lingkungan orang-orang sukses. Sehingga cara nggak langsung, wadah rezeki kita itu sudah perlahan-lahan akan mengikuti seperti mereka. Baik itu dari pola pikir, baik itu dari mindset, baik itu dari kecerdasan finansial maupun profesi kita. Ada yang disampaikan secara oleh riset oleh Jim Rohn, Guru Anthony Robbins, batas wadah rezekimu penghasilan itu rata-rata sama dengan rata-rata batas wadah rezeki penghasilan 5 teman terdekat kita. Nah, sekarang mulai tengok lagi siapa nih teman-teman yang biasanya dikontak atau secara intens bergaul setiap hari. Nah, dari situ. Kalau saya memang memilih komunitas ini karena dari sinilah saya bisa memperluas wadah rezeki saya sampai saat ini, yang awalnya yang tadi saya sebutkan menjadi admin ya, karyawan ya, dengan gaji 750.000, lalu saya bisa mendapatkan saat ini itu 6 miliar lebih selama hampir 7 tahun, ya, yang saya lakukan adalah bergabung dengan komunitas positif dan sukses ini. Ya. Nah, di sini impian tadi sangat penting ya. Kalau belum ada impian, tentunya mulai ditentukan. Karena impian yang nggak jelas dan juga tidak ada mentor, itu jadinya seperti ini. Tidak tahu arahnya, udah lama buang-buang waktu, nggak ada yang juga hasilnya apa-apa. Nggak berwujud, nggak ada ujungnya. Tapi kalau misalkan Anda mempunyai impian, misalkan 100 juta per bulan, lalu Anda menggunakan caranya Anda sendiri, contohnya. Ini Anda akan sampai, masih bisa Anda sampai. Tapi mungkin agak lama ya, gitu. Karena Anda tidak memiliki mentor. Tapi kalau Anda memiliki mentor, seperti saya, yang memiliki komunitas positif di sini, itu ada mentornya. Sehingga untuk mencapai impian dari saya atau impian Anda
100 juta per bulan ini itu akan dengan lebih cepat. Nah, sekarang Anda harus mulai. Kalau saya dulu itu gini ya, kalau saya itu sendiri dulu itu apa yang menjadi dorongan bagi saya, ya saya nggak mau hidup saya gitu-gitu aja gitu. Jadi kapan harus mulai ya saat itu juga. Nah sekarang saya juga menyampaikan ke Anda agar Anda juga merasakan merasakan wadah rezeki yang saya rasakan sekarang. Sudah bekerja misalkan ya, Anda harus mulai itu jika Anda sudah bekerja keras bertahun-tahun, tapi penghasilannya itu gitu-gitu aja. Nah, Anda harus mulai dari sekarang. Yang kedua, kalau sudah penghasilan Anda itu sudah besar, bertahun-tahun sudah besar, tapi tabungan Anda itu gitu-gitu aja. Nah, Anda harus mulai dari kapan? Dari sekarang. Gabung dan ikuti aktivitas dari komunitas kami, karena di sini dari berbagai background, kalau saya karyawan ya, tapi di komunitas ini itu berbagai latar belakang, usia, gender, semuanya itu mau itu dokter ya, terus habis itu ibu rumah tangga, setelah itu juga apoteker, terus juga apapun itu profesinya, PNS, semuanya itu bisa berhasil dan memiliki penghasilan mulai dari jutaan hingga miliaran rupiah loh di bisnis ini, di komunitas ini. Nah, mereka juga mendapatkan pelatihan yang sama. Jadi, apakah beda pelatihannya sama? Ya, ada di komunitas ini. Nah, kabar baiknya, kami memiliki kegiatan rutin yang juga siap berbagi dengan Anda. Bagaimana kami bisa mendapatkan rezeki, memperluas rezeki kita di komunitas ini. Dan kalau misalkan mereka bisa, saya bisa, Anda pun pasti bisa. Itu kuncinya. Nah, ini hari Senin ya, saya tidak akan sebetulnya saya ingin nih membicarakan lebih detail lagi bagaimana saya itu perjalanan saya dari awal sampai akhir, seperti apa saya mendapatkan penghasilan 6 miliar tadi itu ya. Cuman waktu kita kan terbatas. Jadi nanti saya akan berbagi bersama mitra saya yang luar biasa dan cantik ini ya, hari Senin bersama Ibu Dani Novana, saya akan berbagi pada Anda detail-detail dari bagaimana saya bisa berhasil dari yang awalnya begitu-gitu aja, sekarangnya udah berbeda. Gitu dulu dari saya. Oh ya, saya mau sampaikan dulu, karena saya lagi berbahagia hari ini. Untuk Anda yang mengikuti webinar hari ini, mendengar webinar saya hari ini, saya akan berikan dengan gratis. Jadi langsung kontak pengundang Anda untuk Anda langsung daftar buat Senin sekarang juga ya. Karena kuotanya itu cuman berapa? 1.000, cuman 1.000 ya, cuman 1.000 aja. Jadi pastikan Anda mendapatkan seat untuk hari Senin nanti. Itu dari saya, itu dulu mungkin ya, saya kembalikan dengan Mbak Uri. Baik, terima kasih banyak untuk Ibu Natalia. Untuk teman-teman yang lainnya juga, ini kita buka sesi tanya jawab saat ini. Mungkin Anda bisa langsung tulis aja di kolom Q&A ya. Ini sebentar, saya lihat ya Bu Natalia ya. Sudah banyak sekali pertanyaan yang sudah masuk ini untuk Ibu Natalia. Oke. Iya, yang pertama ini yang saya coba ya. Saya coba jawab. Oke, baik. Ini ada dari Bu Ailen. Jadi wadah rezeki bisa ditingkatkan dengan cara memperbaiki wadah mental, profesi, dan wadah finansial ya, betulkah? Bisa tolong diberikan juga contohnya yang bisa untuk dipraktekkan mungkin Ibu Natalia? Oke. Ya, dari Ibu Ellen Tenadi ya. Iya. Ya, ini luar biasa Ibu Ellen ini.
pertanyaannya selalu keren ya. Ini tadi saya ditanya seperti itu, prakteknya ya berarti. Jadi gini, prakteknya seperti contohnya wadah dari mental. Tadi ingin 3 ya, tiga-tiganya ya dikasih contoh ya. Iya, betul. Dari wadah mental. Nah, pola pikir atau cara menyikapi. Nah, di sini saya sendiri, kalau dari saya sendiri, tadi saya ada singgung sedikit sebetulnya ya, tapi enggak apa-apa, ini saya perjelas lagi agar lebih mudah untuk prakteknya. Kalau dulu tuh saya selalu berpikir saya lebih rendah dari orang lain, ya. Apa ya, pokoknya kalau apapun itulah, mau dari apa fisik, mau dari apapun gitu ya, itu saya selalu berpikir saya itu tidak apa ya, ya saya selalu lebih rendah dari orang lain. Jadi secara nggak langsung itu juga menghambat saya bisa berpikir yang bagus, karena kan tadi saya bilang kalau misalkan berpikirnya yang jelek itu akan mantulnya juga akan jelek. Nah, negatif ya akan negatif. Nah, kalau misalkan berpikir lebih rendah dari orang lain, ya otomatis saya akan terkungkung di situ. Tidak berbuat apa-apa, karena tadi ya dari pikiran itu akan menjadi perkataan. Nah, kalau pikirannya terkungkung, ya otomatis perkataan juga sama, ya kan? Tindakannya apa? Biasanya menyendiri. Saya lebih memang apa ya? Dulu lebih parah. Kalau misalkan sekarang pun masih ada sedikit-sedikit gitu ya, tapi udah jauh terkikis. Yang saya lakukan apa? Ya, saya menyadari dulu. Jadi yang dilakukan adalah saya menyadari dulu bahwa saya itu sama dengan orang lain. Saya itu ciptaan Tuhan yang kalau memang Tuhan sudah ciptakan, kita itu kan gini, saya ada saat ini, itu bukan saya bisa memilih, enggak kan? Tapi Tuhan yang sudah menentukan dan memilih saya. Saat terjadinya sperma sama telur itu kan dari jutaan ya. Kalau terus habis itu tercipta seseorang Natalia misalkan, nah artinya atau seorang Ellen di sini, artinya itu sudah terpilih. Dan disitulah perlu disadari bahwa kalau Tuhan memang menentukan dan menciptakan kita, berarti kita tuh spesial, ya kan? Kita bukan diciptakan oleh orang-orang biasa loh. Tapi bayangkan ya, kalau misalkan kita, Mbak Uri misalkan nih, ada laptop yang wow banget gitu ya. Terus kita kan pasti, wih keren ya, luar biasa ya, gitu kan? Pasti ya kan? Nah, itu padahal baru laptop. Nah, kalau diri kita ini bukan diciptakan sama manusia loh, ya kan? Iya. Itu padahal kita diciptakan sama Tuhan. Nah, jadi di sini syukuri dulu, terima. Oke, saya saya diciptakan oleh Tuhan. Pasti Tuhan punya sesuatu buat diri saya, dan saya terima diri saya ini apa adanya dengan semua kekurangan dan kelebihan saya. Nah, setelah itu apa? Ya, saya tingkatkan lagi, lebih baik lagi. Nggak ada orang sempurna. Jadi kalau misalkan mau bicara saya sudah mencoba tapi saya belum bisa seperti si A, ya nggak mungkin bisa, karena Anda bukan si A, ya kan? Nah, Anda berbeda, ya pastinya Anda ya diri Anda, tapi bagaimana Anda bisa menjadi lebih baik, ya sesuai diri Anda itu yang Anda miliki, gitu. Itu dari pola baru satu ya itu ya. Tadi pola pikir ya tadi ya. Nah, kalau dari yang kedua itu adalah wadah profesi. Nah, dari wadah profesi ini saya awalnya itu adalah sebagai karyawan ya kan, seperti yang tadi saya sampaikan, administrasi. Nah, administrasi itu Rp750.000 saat itu. Saya bukan memandang seperti apa, memandang rendah karyawan, enggak. Karena saya pun juga dulu karyawan kok, gitu. Nah, tapi yang saya alami, ya saya sharingkan. Yang saya tahu, ya saya bagi, gitu. Nah, di sini saat saya bekerja sebagai karyawan, sebagai administrasi, saya meningkatkan wadah rezeki saya nggak langsung seperti sekarang ini. Tapi waktu itu saya mencoba melamar pekerjaan di tempat lain, di perusahaan lain. Dengan harapan apa? Dengan harapan saya memiliki rezeki yang lebih besar lagi. Gitu. Nah, waktu itu saya lamar, akhirnya saya diterima di suatu perusahaan yang itu juga menurut saya itu luar biasa, kalau suatu keberuntungan ya. Tapi kalau saat kita memang yakin, itu seperti jalan itu kayak ada aja gitu. Karena perusahaan ini bukan perusahaan yang kecil, perusahaan yang cukup besar, dan saya tahu jelas masuk di sana itu semuanya berpendidikan S1.
Tidak ada yang SMA loh. Nah, padahal saya waktu itu pendidikannya SMA. Saya bisa diterima di situ. Saya aja waktu ngelamar juga asal ngelamar, udah pokoknya semuanya saya lamar. Saya tulis S1 udah bodo amat gitu ya. Kalau saya ngelihat itu saya nggak ada yang dilamar dong, karena rata-rata memang S1 semua yang diharuskan. Nah, di situ saya bertemu dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang tulus. Saya terima kasih banget gitu ya. Karena kalau diingat lagi ya ini mulai bagaimana ya, karena di situ saya bertemu dengan atasan, rekan kerja yang yang care, yang benar-benar bukan sikut kanan, sikut kiri gitu, enggak. Perusahaan yang besar tapi ya saya nggak ngalami itu ya gitu. Nah, perusahaan ini benar-benar yang bahkan amazing-nya itu beberapa bulan saja saya dikuliahkan loh, Mbak Uri. Gitu. Ibu Ellen. Jadi tanpa tanda tangan kontrak ya, bukan saya dikuliahkan kamu harus melakukan A B C D, harus bekerja di sini sampai gitu ya usia 40 tahun misalkan gitu ya. Enggak ada. Jadi saya benar-benar yang udah disekolahkan, dikuliahkan, minta untuk dicari di mana mau kuliah. Sampai begitu apa nggak lemes. Nah, tapi itu saat kita yakin kita mampu dan tidak berpikir yang hanya berpikir ke tujuan, ke fokus pada tujuan impian tadi, selalu ada jalan yang sudah disediakan. Giliran kita yang lakukan adalah ya perbesar. Nah, dan saat saya pindah itu, saya menemukan perusahaan ini, disitulah wadah rezeki saya semakin lebih besar lagi. Saya bisa kuliah, saya berterima kasih ya di sini kalau misalkan mendengarkan misal ya ada rekan dari perusahaan saya yang sebelumnya saya berterima kasih banget buat ya atasan saya, direktur saya luar biasa. Saya berterima kasih sekali. Saya di sini belum tentu gitu saya bisa mencapai semuanya ini kalau saat itu saya tidak kenal mereka ya di perusahaan itu. Nah, setelah itu saya lakukan apa? Apakah saya berhenti di sana? Saya jujur, saya mengajukan resign itu dengan berat. Karena perusahaan ini luar biasa baik. Bukan saya nggak tahu terima kasih, tapi itu tadi, impian saya itu nyata dan benar-benar, maksudnya saya ingin benar-benar mewujudkan itu sampai benar-benar nyata. Nah, akhirnya saya ditanya, kenapa mau resign? Nah, di situ saya sampaikan, saya ingat betul-betul. Saya menyampaikan bahwa saya ingin mempunyai masa depan yang lebih baik. Saya bukan di perusahaan ini tidak memiliki masa depan ya, tapi saya tahu jenjangnya di sini seperti apa dan kebaikan yang diberikan seperti apa, dan ya saya bilang saya akan mengganti tapi perusahaan ini tidak mau saya ganti untuk saya akan cicil gitu maksudnya ya untuk biaya kuliahnya, tapi nggak mau. Nah, di sini yang saya lakukan adalah memperluas wadah rezeki saya lagi. Saya mencoba, memang ini termasuk gambling ya kalau boleh saya bilang, karena perusahaan yang saya tekuni berikutnya itu adalah perusahaan yang baru merangkak ibaratnya, tapi saya tahu ini yang mengajak adalah teman baik saya. Dan teman baik saya ini saya kenal lewat SMA itu memang orangnya baik gitu. Nah, di situ saya berpikir selama berapa bulan ya, 2 bulan ya kira-kira. Saya menimbang betul kenapa, karena perusahaan yang saya punyai saat itu, baik itu dari perusahaannya ya, kredibilitas dari perusahaannya sendiri, masa depannya, terus rekan-rekan kerja, semuanya itu sudah nyaman. Lalu pertanyaannya, kalau di zona nyaman apa? Kan cukup temukan satu alasan. Kenapa saya perlu melakukan sesuatu hal? Itu sudah pasti. Kalau mencari alasan, pasti banyak. Ya, nggak mau di zona nyaman, nggak mungkin ya. Saya pun juga pengen di zona nyaman. Tapi, temukan satu alasan yang kuat sehingga kita bergerak mengarah ya pada yang kita mau. Alasan kuat saya ingin membeli rumah dengan cash. Dan saat itu memang saya belum bisa membeli rumah secara cash. Yang sudah saya hitung 10 tahun saya bekerja, menurut saya ya, karena dengan jenjang karir saya waktu itu, menurut saya belum bisa saya membeli rumah dengan cash di situ. Nah, akhirnya saya bersama teman saya ini untuk di sana ya puji syukur memang dari nol ya,
penyesuaian lagi, terus banyak lah perjuangannya di sana ya, yang mungkin kalau misalkan saya ceritakan sekarang nanti bisa sampai nanti ya, bisa sampai jam 3 ini atau jam 4. Nah, besok di webinar saya akan lebih detail lagi menjelaskannya. Nah, disingkat cerita, di sini saya memiliki wadah rezeki yang lebih besar lagi waktu itu. Kira-kira 10 juta lebih ya, 10 sampai 20 juta yang akhirnya saya menemukan bisnis yang sekarang ini saya jalankan gitu. Itu dari segi wadah profesi. Yang berikutnya adalah wadah finansial. Nah, wadah finansial ini saya sendiri itu kalau bicara tentang saya ini gini, punya prinsip kalau belum bisa membantu orang lain, setidaknya jangan menyusahkan orang lain. Ya, itu prinsip saya. Ya, tiap orang beda-beda, tapi kebetulan Ibu Ella menanyakan, ya itu prinsip dari saya bahwa kalau belum bisa membantu orang lain, ya jangan menyusahkan orang lain. Karena saat misalkan kita masih menyusahkan orang lain, otomatis wadah finansial kita itu tentunya belum kita perluas, gitu. Wadah memperluas wadah rezeki apa? Pengelolaan kan? Artinya kalau bicara tentang pengelolaan, berarti kita bicara tentang pemasukan dan pengeluaran. Bukan kita meminta atau mengharapkan sesuatu orang lain, yang mana orang lain tuh bisa jadi saat kita minta bantuan orang itu butuh, ya kan? Jadi bahkan itu akan menyusahkan orang lain. Itu prinsip dari yang pemikiran saya kala itu ya. Jadi waktu itu saya mempunyai prinsip seperti itu, dan saat saya memiliki pemasukan, yang saya tentukan adalah bagaimana saya bisa hidup dengan pemasukan ini setidaknya kalau waktu itu misalkan waktu di angka 1 juta sekian ya di perusahaan saya yang kedua gitu ya, itu saya menyesuaikan. Saya nggak ke mall, padahal di Surabaya itu gangguannya kalau mall ya siapa sih anak muda belum masih usia berapa nggak nge-mall, aduh nggak ngafe, nggak keren ya kan, nggak kekinian gitu ya. Tapi itu yang saya lakukan, saya nggak nge-mall, ya udah nggak ngafe, nggak apapun. Saya menekan pemasukan saya itu gimana caranya dengan nominal itu. Ya, ini cukup untuk kebutuhan sehari-hari saya. Kalau untuk keinginan saya ya saya tingkatkan dari penghasilan saya tingkatkan dari pekerjaan saya. Dan jadi agar apa? Ya, pengelolaan keuangan saya itu tidak minus. Gitu. Setidaknya apa yang saya dapatkan itu tidak lebih besar pengeluarannya, gitu. Ada sisa yang saya tabung untuk masa depan saya, gitu. Itu mungkin dari saya ya. Lebih lengkapnya mungkin besok saat webinar ya Ibu Ellen ya. Terima kasih. Semoga bisa menjawab. Oke, Ibu Ellen, kalau mau tahu untuk lebih lengkap lagi bagaimana cara Ibu Natalia merubah wadah rezekinya, besok bisa hadir ya di hari Senin. Oke, berikutnya ini Bu Natalia, ada pertanyaan dari Bu Tami. Selamat siang Ibu Natalia, saya siang. Saya dari keluarga PNS yang di dalam zona nyaman, hidup sederhana tapi bahagia. Jadi kadang pola pikir saya kurang terobsesi untuk kaya. Sekarang saya baru jualan baju, sudah 4 tahun, puji Tuhan, lancar, tapi belum bikin saya kaya. Nah, saya mau tanya, bagaimana caranya supaya saya bisa merubah pola pikir saya yang sederhana ini, supaya bisa memperbesar wadah rezeki saya. Karena di lingkungan saya terutama ini rata-rata yang saya tahu memang kaya, tapi dari keluarganya. Seperti itu. Oke, baik. Saya coba untuk menjawab. Terima kasih Mbak Uri. Ya. Jadi untuk Ibu Tami, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi kalau misalkan untuk Ibu sudah memiliki pergeseran yang tadi, sebetulnya sudah mulai berjualan ya, itu udah bagus. Nah sekarang mungkin kalau masukan dari saya ya, saran dari saya, kalau tadi ada wadah rezeki dari mental pola pikir yang Ibu tanyakan, sekarang Ibu yakini dulu bahwa Ibu pasti bisa sukses. Bukan hanya orang kaya yang dari sononya kaya, tapi Ibu Tami pun juga bisa gitu. Itu masukkan dulu terus setiap harinya sampai Ibu Tami itu memang meyakini kata-kata itu.
memang awal pasti ada kontra ya, saat berpikir saya pasti bisa, di dalam diri seperti yang tadi ya 90% loh yang menentukan. Kalau ada pikiran sama keyakinan di dalam hati kita, perasaan kita masih mengatakan apa bisa. Nah itu langsung ditempa, enggak, saya pasti bisa, saya pasti bisa, saya pasti bisa sukses, saya pasti bisa kaya. Dengan begitu akan terkikis demi sedikit. Ya. Nah, terus setelah itu berkumpulan dengan tentunya orang-orang yang sukses juga. Kalau ibu mempunyai orang-orang yang kaya dari sononya nggak apa-apa, kamu gabung aja. Kalau misalkan ada teman yang memang orang kaya, nah itu juga pengaruh tentunya. Terus yang berikutnya itu ada profesi. Nah, untuk profesi ini memang perlu selektif seperti yang tadi saya ceritakan. Temukan profesi yang memang bisa mewujudkan keinginan ataupun impian lebih tepatnya ya, impian dari Ibu Tami. Seperti apa? Kalau saya itu lewat komunitas positif ini. Karena di sini saya memiliki profesi yang bisa mengantarkan saya ke impian saya membeli rumah cash tadi, dan juga bisa memperluas wadah rezeki dari pola pikir saya yang awalnya minder dan juga ya mungkin banyak yang rasa ragu pada diri saya itu terkikis lewat komunitas ini. Dan di sini pun juga akan mendapatkan pengelolaan finansial itu tadi. Bagaimana orang sukses itu bisa mengolah keuangannya, mengelola pemasukannya yang besar itu sehingga lebih kaya lagi. Nah, mungkin saran dari saya itu, dan tambahannya nanti Ibu Tami ikut di webinar hari Senin ya, karena di sana pasti saya bersama rekan saya yang luar biasa juga akan menyampaikan lebih detail lagi. Gitu. Terima kasih Ibu Tami. Baik, Mbak Uri. Oke, terima kasih Ada juga. lagi? Ini ada lagi dari Ibu Felicia Saputra. Ibu Oke. Natalia, saya mau bertanya, Ibu kagum dengan profil orang kaya itu siapa sih yang menjadi idola atau motivasinya Bu Natalia sendiri? Oke, jadi kalau misalkan berpikir orang kaya idolanya seperti apa? Kalau saya sendiri dulu, ini saya sendiri itu dulu tuh tidak mengidolakan siapa-siapa. Ya, ini berbicara tentang sharing pengalaman saya ya. Kalau misalkan ada yang mengidolakan dan ini nggak apa-apa gitu. Tapi kalau saya sendiri, kalau dari dulu saya awal ya, tekad saya itu sebetulnya untuk kaya menurut saya bukan kaya ya, saya dibilangkan kata kaya kan juga enggak lah, masih banyak yang lebih kaya dari saya, cuman daripada saya dulunya, itu kan saya lebih baik gitu ya. Nah, dari segi finansial, nah itu yang saya lakukan itu adalah saya mempunyai tekad yang bulat untuk mewujudkan impian saya. Saya dari orang yang tidak orang berkecukupan, lalu memiliki histori tertentu yang besok akan saya ceritakan. Disitulah saya memiliki tekad saya harus berhasil bagaimanapun caranya. Itu yang saya miliki, sehingga ada kesempatan saya akan coba. Contohnya ada lamar ya. Oke, apa nih? Waktu itu ngelamar apa ya? Nah, itu saya memang benar-benar tujuan saya itu pokoknya mau berhasil. Kalau dibilang idola, saya belum ada waktu itu. Idola orang sukses. Nah, cuman kalau misalkan Anda di komunitas ini, Anda bisa jadi memiliki idola. Gitu. Kalau Anda di komunitas ini karena ada mentor tadi ya. Nah, itu mentor tadi itu bisa menjadi idola Anda. Idola Ibu Feli. Untuk Ibu Feli itu bisa mengakses gitu ya, mengakses kaya itu tadi, bagaimana orang kaya itu berpikir, bagaimana komunitas ini berpikir, habitnya seperti apa. Nah, tinggal Ibu Feli tiru. Itu jauh lebih cepat. Kalau saya dulu belum ada mentor pergeserannya, dan sekarang Ibu Feli memulainya di sini, menurut saya itu akan jauh lebih cepat lagi prosesnya. Gitu. Itu Ibu Feli ya, terima kasih. Oke. Ada lagi Mbak Uri? Jadi justru yang memotivasi itu bukan sosok ya, tapi justru mimpi itu sendiri, impiannya itu sendiri ya. Betul. Jadi impiannya itu memang harus kuat. Gitu.
bukan ngefans ya ibaratnya. Kalau misalkan mengidolakan kan cuman wah keren ya gitu. Tapi kan seperti yang tadi bilang, pola pikir orang sukses bukan hanya mengagumi orang kaya, tapi juga ada berkomitmen menjadi kaya. Itu. Oh, yang menjadi motivasi ya, luar Iya. biasa. Menarik sekali ini ya. Baik, ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Riri. Ini ada yang tanya, bagaimana cara Ibu bisa merubah mindset dari seorang karyawan menjadi business owner? Apakah lingkungan Ibu Natalia juga berpengaruh? Oke. Ya, jadi bagaimana Ibu siapa? Ibu Riri ya? Riri. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya Ibu Riri. Nah, kalau misalkan dulu saya berpikir menggeser mindset saya dari karyawan menjadi pebisnis itu seperti apa? Nah, saya sendiri dulu pastinya belum menyadari ya kalau saya itu bergeser sedikit demi sedikit gitu. Tapi kalau saya sekarang dipikir lagi, iya ya bergeser ya. Kenapa ya? Padahal lingkungan saya karyawan kala itu ya. Kalau boleh dibilang lingkungan saya waktu itu saya kos, ya semuanya karyawan, belum ada yang pebisnis saat itu. Nah mungkin sekarang sudah pebisnis, saya belum tahu ya, bisa jadi gitu kan. Tapi waktu itu saya kos awal-awal itu, bahkan usia saya waktu itu usia boleh dikatakan masih usia yang harusnya saya kuliah. Ya, jadi apakah lingkungan itu bisa jadi sebetulnya karena itu faktor seperti yang saya bilang ya. Tapi sekali lagi kalau saya pribadi itu memang saya memiliki impian kuat itu tadi gitu loh. Jadi mau ke lingkungan saya misalkan waktu kos gitu ya, semuanya ngumpul ngobrol-ngobrol, saya ikut mungkin sebentar banget gitu. Dan kalau ada ibaratnya waktu itu kan saya juga ada online shop ya, Mbak Buri dan Mbak Riri, Ibu Riri. Jadi waktu itu benar-benar saya lakukan yang memang seharusnya saya harus selesaikan, seperti saya pekerjaan saya utama saya di kantor, lalu juga sebagai mahasiswi, terus belum lagi online shop, ya saya mau menyelesaikan ini dulu, yang lainnya ya memang saya nomor duakan gitu. Nah itu yang terus saya tujukan adalah ya impian saya. Jadi kalau misalkan tadi saya sharingkan lingkungan, iya lingkungan saya saat saya ketemu bisnis ini, saat saya ketemu komunitas ini, iya. Tapi kalau awalnya belum. Dan bagaimana saya menggesernya? Menggesernya itu begini, seperti yang tadi saya sharingkan Ibu Riri. Pola pikir orang sukses itu bukan didorong baru bekerja, enggak. Orang sukses, mereka mempunyai kesadaran dan tanggung jawab sendiri untuk kesuksesan dirinya. Itu. Jadi semua bagaimanapun kalau misalkan belum ada kesadaran ini, menurut saya juga tidak akan tidak akan ada hasil yang berbeda, asal kita memiliki, kalau saya sendiri ya, asal memiliki tanggung jawab bahwa saya harus sukses. Dengan begitu pola pikir yang karyawan itu tadi, karena kan kalau karyawan itu sebetulnya harus masuk ya jam 8, pulang jam 4 gitu. Pekerjaan seperti apa ya sudah, mau asal-asalan atau seperti apa itu kan juga masing-masing ya kan. Tapi kalau misalkan ada punishment-nya gitu kan ya, ada punishment, makanya kalau nggak masuk kerja nanti potong gaji dong. Ya udahlah masuk kerja gitu. Nah tapi kalau orang sukses nggak tunggu ada punishment, dia sendiri langsung melakukan memang bagiannya. Saya ini bisnis saya mau sukses, saya impian saya di depan, saya harus raih. Nah itu yang saya lakukan saat dulu itu bergeser dari karyawan ke bisnis. Yang saya lakukan adalah itu. Ya. Oke, baik. Penting sekali ya rupanya ini kita memiliki impian gitu ya, yang memotivasi sampai bisa merubah segalanya itu ya. Betul. Seperti yang tadi sudah disampaikan. Terus ini ada juga lagi pertanyaan dari Bapak Anton. Terima kasih Bu Natalia, saya jadi tersadar bahwa ternyata wadah rezeki saya terkotakkan dan sangat kecil saat ini. Namun yang saya ingin tanyakan, apa ada rekomendasi komunitas yang positif yang bisa membantu merubah wadah rezeki? Oke, ya
Terima kasih Bapak Anton untuk pertanyaannya. Untuk komunitas ini sangat banyak ya sebetulnya. Kalau saya pribadi, saya ada di komunitas ini ya. Komunitas positif yang saya sampaikan, yang akan saya sharingkan besok hari Senin. Seperti apa itu nanti hari Senin saya akan sampaikan. Karena di komunitas ini saya baru mendapatkan 3 yang tadi saya sampaikan. Mulai memperluas wadah pola pikir, wadah mental, lalu juga wadah finansial dan wadah profesi itu tadi Pak. Nah, ini ada pertanyaan juga tadi dari Bu Lita. Beliau tanya, komunitas yang membuat kaya memang apakah ini komunitasnya, Ibu? Oke. Ya, ini makin penasaran sepertinya ya. Iya, betul. Sudah Komunitasnya mulai seperti penasaran. apa? Oke. Komunitasnya itu fun ya. Saya berikan gambaran secara ininya fun tapi membuat bertumbuh gitu ya. Bertumbuh artinya membentuk karakter. Jadi bukan hanya segi ya kalau misalkan hanya dicari uang, wah sayang banget karena di komunitas ini itu lebih dari itu yang didapatkan. Oh. Ya, itu. Nah, detailnya seperti apa mungkin besok ya, Iya. Ibu Lita ya. Besok ya di webinar ya, hari Senin ya. Iya, ini banyak banget yang sudah penasaran. Apa sih nama komunitasnya? Sebenarnya komunitas apa atau bisnis apa yang tadi sempat disampaikan? Ini banyak banget pertanyaan yang masuk seperti Oke. itu, Ibu Natalia. Iya, saya sendiri itu namanya komunitas Momen ya. Jadi di komunitas Momen ini itu yang seperti saya sampaikan berbagai macam mitra di sini itu saling support, membawa maju dan semuanya itu dibagi gitu. Kalau misalkan kita mau sukses di luaran itu mau tanya resepnya, pertanyaannya dituntun satu persatu. Kalau salah begini, kalau kurang tepat itu begini. Kalau enggak, jangan masuk sana, jangan pakai yang ini aja. Belum tentu ya kan. Apalagi kalau misalkan bisnis itu bisnis yang konvensional atau bahkan bidangnya sama. Jarang. Nah, di komunitas Momen, komunitas positif sekali ini, itu semuanya dibagi untuk Anda. Gitu. Justru lengkap ya, dan terbagi semua ada. Betul. Ya. Oh, jadi semakin penasaran rupanya. Jangan lupa untuk Anda yang penasaran mungkin bisa langsung mendaftar ke pengundang Anda atau mentor Anda. Ya, yang hari ini yang ikut hari ini saya berikan gratis, nggak usah bayar ya. Jadi khusus untuk Anda yang mengikuti webinar hari ini saja, ya. Luar biasa. Bisa ikut webinar saya dengan gratis hari Senin. Nah, ini juga ada pertanyaan lagi nih. Pertanyaan terakhir mungkin yang bisa kita bantu untuk nextnya. Ini ada dari sebentar. Saya akan pilih pertanyaan. Nah, ini ada dari Ibu Nuraini. Ibu Nuraini. Iya. Oke, baik. Selamat siang Ibu Natalia. Boleh tahu berapa lama berjuang from nothing to be something? Wow, kata-katanya ya. Iya, ini. Dalam proses berawal dari mimpi sampai teraih impian tersebut. Karena saya melihat Ibu Natalia ini masih terlihat muda sekali. Jadi saya ingin tahu berapa lama prosesnya nih. Ya. Kalau prosesnya itu berarti tadi dari nol itu ya, sekitar hampir 7 tahun ya, hampir 7 tahun ya, hampir 7 tahun berprosesnya. Ya kalau dibilang Ibu Nuraini ya, kalau dibilang nggak ada rintangan, nggak mungkin, ada banyak, tapi yang pasti bisa melewati itu kalau kita yakin semuanya ada jalan gitu. Dan kalau tadi dibilang usia saya muda, ya masih 17. 17 plus. Oh, 17 plus. Ya. plus. Luar biasa. Nah, ini kalau memang Ibu Nuraini pingin tahu lebih lanjut bagaimana kisahnya dari Ibu Natalia meraih dan berproses, mungkin bisa hadir juga di hari Senin ya. Ya. Khusus Ibu Nuraini bisa hadir hari Senin. Iya, gratis benar. untuk Ibu Nuraini ya. Tuh, khusus untuk Ibu Nuraini juga gratis ya kan, dengan yang ada di room ini. Betul. Baik, sebelum kita menutup acara pada hari ini, mungkin Ibu Natalia ada yang ingin disampaikan? Saya mau menyampaikan apa ya?
ya mungkin saya akan tutup dengan suatu kisah yang menurut saya terinspirasi dengan kisah ini. Semoga ini juga bisa bermanfaat dan menginspirasi Anda semua di siang hari ini. Ada seorang anak datang di kedai kopi yang menjual es krim dengan ada promo di sana. Anak ini datang, jalan, lalu duduk di mejanya dan ada pelayan yang menghampirinya lalu bertanya, mau pesan apa nak? Terus anak ini melihat, mau pesan apa ya? Dia, oh es krim yang coklat ada topping almondnya. Berapakah itu, Mbak? Mbaknya menjawab pelayan ini, 50.000. Oh, sebentar. Kalau es krim yang tanpa topping coklat aja berapa? Pelayannya mulai agak gusar dan bagaimana karena di belakang ngantri banyak. Sedangkan anak kecil ini belum pesan-pesan. Langsung dijawab, 35.000 dek. Mau pesan yang mana? Sambil melihat lagi, dilihat uangnya. Oke, ya. Saya pesan yang ini aja, yang es krim tadi, yang coklat tanpa topping almond. Ya, oke, baik. Nah, pelayan itu langsung menyiapkan pemesanannya itu dari anak kecil ini dan menghantarkan. Anak kecil ini pun juga menyantapnya dengan enak. Terus setelah itu, sudahlah anak kecil membayar ke kasir. Sampai di kasir, sudah selesai terbayar semuanya, anak ini pun pergi. Lalu pelayan ini membersihkan mejanya. Saat membersihkan meja itu, ada piring di sana, tempat es krim itu, lalu melihat dia kaget dan menelan ludah. Kenapa? Dia kaget minta ampun karena ada uang di sana senilai 15.000 tips untuk dia. Nah, jadi yang saya ambil di sini adalah belajar bahwa jangan pernah meremehkan atau merendahkan orang lain. Karena bisa jadi orang lain itu yang membantu Anda saat Anda dalam kesulitan. Itu dari saya siang hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum, salam sejahtera buat semuanya. Semoga siang ini bisa memperluas wadah rezeki dari kita semuanya. Maaf kalau ada salah kata dari saya. Saya sekali lagi senang berbagi kepada Anda semua. Selamat siang, sukses selalu. Baik, terima kasih banyak untuk Ibu Natalia atas waktu dan Sama-sama, kesempatannya. saya terima kasih juga. Baik, terima kasih juga kepada Anda yang sudah tergabung dalam webinar hari ini. Jangan lupa besok ada training atau webinar bersama untuk meningkatkan penghasilan saat di rumah aja bersama betul. Ibu Natalia dan Ibu dari Novana. Beliau ini adalah miliarder muda dari Surabaya dan dari Jawa Barat. Betul. Wow, luar biasa kan? Nah, saya jadi tidak sabar untuk menunggu. Saya yakin juga Anda juga tidak sabar. Khusus untuk Anda yang hadir di webinar hari ini, Anda bisa mengikutinya gratis. Baik, saya ucapkan juga terima kasih kepada Anda yang telah tergabung dalam webinar hari ini. Terima kasih semuanya. Ingat, ya, jangan lupa perbesar wadah rezeki Anda, ubah mindset Anda, maka rezeki Anda senantiasa berkelimpahan. Amin. Untuk Anda yang ingin meningkatkan penghasilan di rumah aja, jangan lupa segera daftar langsung ke mentor atau pengundang Anda hari ini. Saya mewakili kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila terdapat tutur kata yang kurang berkenan di hati Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di puncak kesuksesan berikutnya. Sampai jumpa semuanya.